suatu kemenangan terjadi itu kan ada yang orang yang memang mendukung, ada yang ikut-ikutan, tapi ada yang sebetulnya nggak mendukung, tapi karena sudah kalah ya, nah ini menjadi oposan ya, agar mereka ketika memasuki Islam itu tidak gagap ya. Rasulullah ketika memperkenalkan Quran itu kan sesuatu yang asing, sesuatu yang baru. Nah, sehingga harus kita sosialisasikan pengertian-pengertian itu. Intinya ini memberikan kecerdasan politik ya surat ini. Kalau terjadi perubahan ya dari minal dzulumati ila nur, itu apa yang harus dilakukan? Itu yang harus dilakukan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Al-Ghafaro ini artinya memang merubah ya. Jadi dulu itu perbuatan-perbuatan yang kurang baik ini harus mulai dihapus, dijadikan perbuatan yang baik supaya terjadi sadar generasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menampilkan kajian mengenai surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, masih bersama tentunya Peta Islam. Tetapi untuk sebelum menonton video kali ini, jangan lupa seperti biasa, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan ke teman-teman atau saudara-saudara agar pesan ini bisa dilihat di seluruh Indonesia terutama. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini masih bersama Ustadz Ajib Setiabudi untuk membahas surat berikutnya, yaitu surat An-Nasr sama surat Al-Kafirun. Oke, langsung saja mari kita bahas An-Nasr dulu ya. Oke, langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Ajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Masih semangat ini untuk membahas surat-surat ya. Ya, ini baru permulaan sih. Permulaan. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan Pak Ajib untuk selalu bisa hadir pada studio Peta kali ini. Langsung saja, monggo silahkan waktu dan tempat. Kami persilahkan Pak Ajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena kita bisa bertemu lagi dalam tadabbur kali ini, di mana kita mau mentadabburkan surat An-Nasr atau surat 110. Walaupun surat ini sesungguhnya bukan pada periode Makkiyah ya, turunnya pada periode Madaniyah. Tetapi karena urutannya itu nomor 110, maka tetap akan kita bahas gitu, Mas. Tidak apa-apa ya, Mas ya? Tidak apa-apa. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul adzim. Surat ini menarik karena ini merupakan surat yang sifatnya memberi peringatan, dalam arti kalau nanti misalnya terjadi seperti yang digambarkan surat An-Nasr, maka harus dilakukan sesuatu. Maka di sini dipakai kata-kata idza ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza itu biasanya diartikan suatu ketika atau apabila ya. Jaa Nasrullah, kemenangan Allah itu telah datang. Bahkan juga dikatakan wal fathu atau kemenangan gitu. Maka apabila dua syarat ini terjadi, yaitu yang pertama Nasrullah itu telah datang, pertolongan Allah telah datang, yang kedua kemenangan telah terwujud, itu apa yang harus dilakukan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, namun sebelum melihat kedatangan itu ada ciri-ciri, tanda-tanda yang membuktikan bahwa sesuatu itu sudah datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
engkau akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, memasuki kepada dinul Islam atau dinillah itu secara afwajan, berbondong-bondong. Jadi kemenangan itu bisa dikatakan kalau misalnya engkau melihat dari massal manusia itu mulai berbondong-bondong datang kepada dinul Islam atau dinillah, nah inilah yang harus kita lihat sebagai gejala-gejala atau tanda-tanda bahwa al-fath atau kemenangan itu telah terwujud. Nah, maka apa yang dilakukan itu pada ayat ini, fasabih, maka lakukanlah sabih. Sabih itu dari kata sabbaha yusabbihu tasbihan, artinya itu memang biasanya berenang bisa, atau ya aktivitas atau sibuk berbuat ya, atau kesibukan. Bihamdi rabbika, dengan hamdi rabbika atau dengan alhamdulillah, yaitu dengan ajaran Allah, dengan penuh sanjungan terhadap ajaran Allah. Wastagfir, dan juga lakukan istighfar ya, atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pertaubatan massal, atau kalau orang sering mengatakan taubat nasional gitu ya. Itu gerakan itu. Kemudian innahu kana tawwaba, maka sesungguhnya Allah ini sangat menyukai kepada hal-hal yang bersifat meminta taubat atau perombakan diri ke arah yang lebih baik itu. Nah, itu prinsipnya. Jadi kalau satu kemenangan politik itu terjadi, misalnya berbondong-bondong manusia masuk kepada dinullah ya, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, terhadap kelompok-kelompok yang mayoritas masuk ke dalam dinul Islam itu harus dilakukan istilahnya ya semacam penataran atau penggemblengan ya, dengan bihamdi rabbika, dengan ajaran Allah dengan penuh kesanjungan ya. Atau juga kalau misalnya tidak dilakukan, nah ini nanti akan timbul masalah. Pasti akan timbul ketidaktahuan ataupun ya mismanagement dan lain sebagainya ya. Karena masalah itu biasanya kan hanya istilahnya rubuh-rubuh gedang gitu. Jadi ikutnya itu ya karena orang-orang sudah pada masuk ikut-ikutan. Nah, inilah nanti mulai muncul oposisi apa-apa itu mulai ada di sini nanti ya, karena banyaknya orang yang tidak tahu. Jadi kalau untuk suatu kemenangan terjadi itu kan ada yang orang yang memang mendukung, ada yang ikut-ikutan. Nah, ini yang banyak ikut-ikutan. Tapi ada yang sebetulnya nggak mendukung, tapi karena sudah kalah ya, nah ini menjadi oposan ya. Kalau bahasa Quran sih, yang oposan itu sebetulnya disebut dengan kafirin ya. Kemudian yang yang banyak sekali rubuh-rubuh gedang itu afwajan itu ya. Nah, yang harus dikelola ini yang afwajan ini harus dilakukan penataran-penataran, penjelasan-penjelasan agar bisa mengikuti terjadinya perubahan di zaman atau hijrah itu ya, pada waktu penaklukan kota Mekah itu. Terima kasih. Sebetulnya kalau kafirin itu kan bisa dikenakan ke semua. Jadi kata kafaro itu nanti akan kita jelaskan pada surat Al-Kafirun ya. Itu artinya itu cover. Cover itu kan tutup. Jadi katakanlah misalnya sumun, bukmun, ngumyun, fahum layarjiun, bisu, tuli, dan buta. Nah, ini kan tertutup ya. Layar jiun, tidak bisa kembali kepada ajaran Allah. Nah, orang-orang yang begini ini pasti punya pemikiran ya kapan ya bisa menggoyang kemenangan Islam ini agar bisa kembali lagi ke dulu gitu ya. Cuma kalau tidak kuat, dia oposannya akan diam-diam. Tapi kalau kuat ya mungkin melakukan pemberontakan. Nah, kalau ada kelompok yang sebetulnya umat Islam yang melakukan kritik, melakukan demo juga kan. Kalau itu cukup diberi tabayun ya, istilahnya klarifikasi ya. Mudah-mudahan dengan klarifikasi ini bisa terjadi clear masalahnya. Tetapi kalau ini sudah diberi tabayun, sudah tetap memberontak juga, itu namanya bugot ya, atau ya memberontak. Kalau ini memang jadi nanti harus berhadapan dengan kelompok
umat Islam itu ya. Bugot-bugot itu memang sering ada juga, dan itu memang salah satu sifat manusia itu ya seperti itu ya. Dari zaman khalifah-khalifah dulu juga pernah terjadi ya. Jadi konteks penjelasan tadi itu menjelaskan, menceritakan apabila memang kemenangan dari dinul Islam itu sendiri. Iya, karena misalnya itu kan menyangkut tenaga pengajar yang harus dipersiapkan, kemudian juga koordinasi, kemudian pembagian tugas, disiplin ilmu yang berbeda. Karena kalau masalah manusia itu kan grade-nya, pendidikannya beda-beda, usianya beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Ini supaya bisa memasuki ke zaman Islam, ini harus benar-benar dipersiapkan agar mereka ketika memasuki Islam itu tidak gagap ya, tidak mengalami culture shock ya, atau shock secara budaya, pengertian dan lain sebagainya. Karena memang Rasulullah ketika memperkenalkan Quran itu kan sesuatu yang asing, sesuatu yang baru. Nah, sehingga harus kita sosialisasikan pengertian-pengertian itu. Ini yang kelihatannya kalau pada generasi Rasulullah dan para sahabat ini agak gagal, sehingga ketika para sahabat itu banyak yang meninggal, para penghafal Quran, para tokoh-tokoh utama banyak yang meninggal. Nah, itu terjadi berbagai kekacauan ya. Karena keseimbangan antara orang mukmin dengan orang yang masih begitu itu menjadi nggak imbang. Nah, inilah kalau supaya itu bisa terjadi, maka kita harus mempersiapkan sebelum terjadi ya. Ya, intinya ini memberikan kecerdasan politik ya surat ini pada umat Islam, bahwa kalau terjadi perubahan ya dari minadzulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, atau istilahnya yadkhuluna fitinahi afwaja itu ya. Itu apa yang harus dilakukan itu ya, kecerdasan politiknya yang harus dilakukan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, lakukan istighfar, yaitu ghafaro ini artinya memang merubah ya. Jadi misalnya dulu itu perbuatan-perbuatan yang kurang baik ini harus mulai dihapus, dijadikan perbuatan yang baik. Nah, hanya dengan cara-cara seperti itulah maka nanti yang masuk dinilai ini benar-benar orang-orang yang terbaik ya. Kira-kira seperti itu, Mas. Berarti kalau untuk konteks kesibukan itu sendiri, nanti setelah terjadi kemenangan atau sebelum terjadi kemenangan itu kita sudah harus bersiap-siap. Ya, sebetulnya kalau kesibukan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu harus sudah dilakukan sebelum itu. Sebelum itu ya. Sebelum itu sudah dakwah kan. Cuma kalau dakwah yang ini kan belum begitu massal, belum banyak ya. Sehingga masih masih terkoordinasi lah gitu kalau dakwahnya masih sedikit. Tapi kalau begitu banyak, nah ini itu bisa terjadi ya kekacauan kalau memang tidak benar-benar dipersiapkan. Beda kalau sudah dipersiapkan, ini nanti kalau terjadi begini kamu harus begini. Kayaknya sudah ready use ya, ready use to combat ya kalau kayak itu. Berarti sasaran utama dari surat tersebut itu mengingatkan kita ya untuk waspada nih, jika terjadi kemenangan harus seperti ini ya. Supaya terjadi sadar generasi, ya. Nanti kalau itu sudah dipersiapkan, regenerasi berikutnya itu tidak akan terjadi lowongan generasi, tetap masih umat Islam ya. Penjelasan atau tadabbur surat An-Nasr oleh Ustadz Ajib Syahbudi mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, nanti bisa ditonton berulang-ulang di rumah ya, untuk memahami intisari dari apa yang telah disampaikan tadi. Apabila ada pertanyaan, bisa silahkan nanti komentar di bawah, atau bisa kirim email, atau nanti bisa lewat WA kepada tim Peta. Oke, gitu dulu Pak Ajib untuk pertemuan kali ini. Sobat Peta yang ada di rumah, jangan lupa tetap like, subscribe, komen, dan share. Bagikan ke teman-teman. Ya, terus dukung channel kami Peta Islam. Mudah-mudahan ke depan Peta Islam menjadi tempat atau wadah untuk menambah wawasan ilmu Islam kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia tentunya.
Dan tentu saja Peta Islam mempunyai banyak kekurangan. Saran dan kritik dipersilahkan. Mungkin itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.